Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggi badan amat semampai, petani pergi mengambil talas, rajin belajar, pangkal pandai, semangat terus, jangan malas. Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kabar kalian selalu baik, sehat, dan selalu semangat untuk terus belajar dan mencari hal-hal baru yang bermanfaat buat diri kita. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pertemuan ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga dengan doa kalian tadi kita dimudahkan dalam kegiatan belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita membahas materi yang lebih jauh lagi, perlu kalian ketahui bahwa tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini ada dua. Yang pertama, menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi secara tulis dan lisan. Yang kedua, membandingkan isi teks laporan hasil observasi secara tulis dan lisan. Berdasarkan tujuan pembelajaran tadi, dapat kita ketahui bahwa materi yang akan kita pelajari pada pertemuan ini adalah teks laporan hasil observasi. Sebelum Ibu menjelaskan apa itu teks laporan hasil observasi, silakan kalian simak video yang akan Ibu tayangkan berikut ini. Pada video tersebut, terlihat Naila sedang mengamati tumbuhan yang ada di sekitar lingkungannya. Nah, pertanyaannya, apakah video tersebut berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan ini? Sebelum kalian tahu jawabannya, Ibu akan menjelaskan apa itu teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah sebuah teks yang memberikan informasi secara umum tentang suatu hal berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Jadi, video yang telah Ibu tayangkan tadi merupakan contoh pengamatan yang dilakukan oleh seorang pengamat yang terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh informasi dari suatu objek tertentu. Pada teks laporan hasil observasi terdapat 3 struktur. Yang pertama, definisi umum. Definisi umum adalah bagian pembuka dari teks laporan hasil observasi. Pada bagian ini, penulis dapat menjelaskan pengertian dan hal umum pada objek yang diamati. Yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian adalah bagian isi dari teks laporan hasil observasi. Pada bagian ini berisi tentang pembahasan dan penjelasan yang lebih rinci. Misalnya, ciri, bentuk, tampilan, dan fenomena pada objek yang diamati. Yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat adalah bagian penutup dari teks laporan hasil observasi. Dalam bagian ini, penulis menjelaskan kelebihan, manfaat, dan kegunaan dari objek yang diamati. Berikutnya adalah aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi ada 4. Yang pertama, penggunaan kata, frasa, verba, dan nomina. Kata dan frasa yang dominan digunakan adalah verba atau kata kerja dan nomina atau kata benda. Yang kedua, penggunaan afiksasi atau kata berimbuhan,
seperti prefix, infix, sufix, dan konfix. Yang ketiga, penggunaan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi adalah kalimat yang menggunakan verba definitif, sedangkan kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggunakan verba untuk mendeskripsikan objek pada teks. Yang keempat, penggunaan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks adalah kalimat tunggal, sedangkan kalimat kompleks adalah kalimat majemuk. Untuk menggali suatu informasi diperlukan suatu objek pengamatan. Objek tersebut dapat kita jumpai di lingkungan sekitar kita seperti hewan, tumbuhan, fenomena alam, fenomena sosial, kesenian, kebudayaan, dan lain sebagainya. Setiap informasi yang kita dapatkan harus disajikan secara objektif sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan tidak dibuat-buat dari opini sang pengamat. Bagaimana? Sudah paham kan terkait materi, isi, struktur, dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi? Untuk mengasah pemahaman kalian, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tetapi sebelum itu, Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok akan mendapatkan teks laporan hasil observasi yang berbeda-beda. Di sini, Ibu sudah menyediakan 2 teks laporan hasil observasi. Jadi, tugas kalian yang pertama adalah menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang kedua, membandingkan isi teks laporan hasil observasi. Silakan kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Setelah itu, setiap kelompok akan mempresentasikannya di depan kelas. Sudah selesai semua ya? Sekarang waktunya mempresentasikan hasil diskusi setiap kelompok. Kelompok lain boleh memberikan tanggapan berupa mengajukan pertanyaan dan memberikan masukan. Untuk presentasi pertama dimulai dari kelompok 1. Presentasi sudah selesai ya. Ibu sangat bangga kepada kalian karena kalian telah mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, mari kita simpulkan bersama-sama materi yang telah kita pelajari pada pertemuan ini. Jadi, teks laporan hasil observasi adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang suatu hal berdasarkan fakta dari hasil pengamatan. Struktur teks laporan hasil observasi ada 3. Yang pertama, definisi umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang ketiga, deskripsi manfaat. Aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi ada 4. Yang pertama, penggunaan kata, frasa verba, dan nomina. Yang kedua, penggunaan afiksasi. Yang ketiga, penggunaan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Dan yang keempat, penggunaan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Ibu rasa pertemuan kali ini Ibu cukupkan ya. Kita sambung di pertemuan berikutnya. Ibu tutup dengan 1 bait pantun. Burung gagak, burung cendrawasih, makan bersama menggunakan paruh. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.